Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya. Wa ma hayatu dunya fil akhirah illa mata'. Allah meluaskan rizki kepada siapa yang ia kehendaki dan menyempitkannya, dan mereka bergembira, berbangga dengan kehidupan dunia, dan adalah kehidupan dunia dibanding dengan akhirat hanya kesenangan belaka. Yabsutu rizqa, rizki itu adalah pemberian yang terus berlangsung, tidak terhalang oleh waktu, siang maupun malam. Allah bertanggung jawab terhadap semua makhluknya, menyiapkan rizkinya. Dalam Quran surat Hud diterangkan, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang merayap di bumi kecuali Allah bertanggung jawab atas rizkinya. Nah, itulah ya akidah. Sedangkan duniawiyahnya menjadi kegembiraan, menjadi kebanggaan dengan dunia ini ketika mendapatkan yang diinginkan. Di sini ada ungkapan dari Allah, meluaskan dan menyempitkan itu adalah Allah yang menetapkannya. Dan di balik semua itu ada hikmah yang besar, yang seringkali kita belum mengerti. Nahasa etik itu. Kenapa saya dapat banyak? Kenapa saya dapat sedikit? Nah begitu. Kenapa saya menang? Kenapa saya kalah? Itu sama. Urusan dunia. Kemudian apa tujuannya Allah menyiapkan rizki untuk manusia khususnya? Tiada lain adalah untuk bekal beribadah kepada Allah. Begitu intinya. Bisa dilihat di Quran surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, dan kami yang memberi rizki, bukan kami yang meminta rizki. Begitu. Kalau nanam padi baru bisa makan kalau padinya tumbuh, kalau padinya berbuah. Begitu pikiran manusia. Tapi nyatanya belum tanam saja sudah makan. Kayak macul wae geus dahar. Ya. Nah ini yang Allah sediakan semuanya. Tinggal bagaimana bersyukurnya kepada Allah. Yang kedua, ketika disempitkan adalah berpikir positif. Ada kalanya kalau disempitkan pikiran kita malah jadi negatif pikirannya.
jadi suudon kepada Allah. Dagang baju budak tuh payu sapotong-potong acan cenah kamari mah. Cikopi ti babaturan, rokok ti babaturan, dahar ti babaturan. Cing ari ente salah mikir kuna ente mah syukurna 2 kali lipat. Batur mah dahar teh mun payu, ente mah teu payu wae dahar. Jadi dagangan we teu dahar angeur. Mun mikirna hade mah gitu. Kadang-kadang berpikirnya lain gitu. Yadhkuru ta'ala annahu walladhi yuwassi'u rizqa ala man yasha wa yuqaddiruhu ala man yasha. Allah Ta'ala menerangkan bahwa yang meluaskan rezeki itu Allah kepada yang Ia kehendaki dan menguranginya kepada yang Ia kehendaki. Lima lahu fidzalika minal hikmati wal adli. Nah, kalau terangkan di sana itu baik banyak ataupun sedikit, di situ ada hikmah dan adil. Apa hikmah itu? Boleh juga diartikan pelajaran yang berharga untuk tetap supaya dalam keseimbangan. Kalau saya ibaratkan kolam balong, dieusian cai, tapi teu dikocorkeun bedah, kalengna kocorkeun we hayu teu dieusian garing. Nah, di situ perlu ada keseimbangan. Apakah masuknya air itu dengan jumlah banyak atau dengan jumlah sedikit? Dari sinilah kadang-kadang kita inginnya banyak tanpa menghitung ari galengna kuateun moal. Begitu. Lalu kaitan dengan zakat infak ya di situ. Jadi digambarkeun teh jiga balong. Dieusian cai, geus pinuh caina teh tapi teu dikocorkeun. Itu bisa bedah. Nah, perlu dikocorkeun tapi dengan keseimbangan. Gede teuing ngocorna bisa garing. Maka diaturlah ada zakat, ada infak, gitu, ada sedekah, itu semuanya untuk keseimbangan. Begitu. Wa pariha haula'il kufar bima utu fil hayati dunya istidrajan lahum wa imhalan. Dan orang-orang kafir kelihatannya itu selalu berhasil dalam urusan dunia. Mereka itu merasa berbangga dengan keberhasilan itu. Padahal yang seperti itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Sungkunan. Sungkunan. Sok mah teras we balanya, teras balanya. Seepkeun artos teh. Nya Bapak mumpung aya diskon. Ini odong. Itu namanya istidraj begitu teh. Sungkunan. Ya. Kalau sungkunan itu menyuruh, maknanya melarang. Sok tuluy hujanan, sok tuluy hujanan. Itu kan menyuruh tapi isinya melarang. Silakanlah hidup bersenang-senang menurut kemauan kamu, sekehendak kamu. Itu namanya istidraj. Itu. Makin berat beban yang dipikul, makin berat tanggung jawab pada hari akhir. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Seakan-akan merekalah yang diberi kebaikan oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayang.
ini diterangkan oleh Allah di antara sifat Yahudi itu. Sampai mereka mengatakan nahnu abna'ullah. Kami adalah anak-anak Allah yang disayang Allah, begitu. Diberi keleluasaan malah mereka menyalahgunakan. Kemudian bagaimana contoh Rasulullah dalam memanfaatkan rezeki ini? Bersyukurnya Rasulullah kepada Allah. Tidak ada yang paling bersyukur kecuali Rasulullah. Dan ditetapkan sebagai uswatun hasanah. 1. Bukti bersyukur kepada Allah adalah berwudu. 1. Apa kaitannya? Air itu keperluan yang luar biasa. Sangat vital dalam kehidupan. Tidak minum saja sehari terasa kering. Begitu. Ibu-ibu kalau pagi nahar cai heula. Itu pangheula nate pan. Itu bapak-bapak isu kene memeh barang gawe memeh ini ti usaha teh pan. Nu diheulakeun teh cai heula. Asal cai we heula. Leupeut 2. Sama bala kuat ketika jam salapan. Itu. Kenapa saya kaitkan dengan wudhu? Tujuan utamanya air diturunkan untuk bersuci. Itu tujuan utamanya. Selain dari itu silahkan mau digunakan untuk mandi, untuk masak, untuk apa silahkan. Tapi jangan sampai tujuan utamanya malah tidak dilakukan. Saina parebut ayeuna mah diwadahan, dijual, dijieun usaha, ari wudu henteu. Ini kan mestinya berwudu, mestinya bersuci, begitu. 1 tuh. Pernah ada yang ngomong agak keras karena ada hadis yang menyatakan ketika para sahabat dan Rasulullah berwudu, Rasulullah melihat ada seorang sahabat berwudu, di tumitnya ada yang tidak tercuci, sagede kukulah, anapeun mumuncangan, sampai Nabi berteriak, wailul lil aqab minan nar. Neraka waillah bagi yang berwudu tidak tercuci bagian tumitnya. Ada yang ngomong masa urusan tidak tercuci saja tumitnya sampai urusannya neraka, pakai akal atuh. Bodohnya itu. Agama bukan dengan akal, dengan dalil. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana din birra'yi," kalaulah agama dengan akal, maka mengusap sepatu ketika wudu lebih utama bawahnya. Tapi dalam dalil atasnya itu. Bukan begitu berani orang ngomong urusan ibadah dengan akal. Begitu ya. Dengan dalil lah. Ketika keluar angin batal, naon batalina jeung salat atuh. Piragi keluar angin, piragi saeutik. Tapi yang dicuci wajah, yang dicuci tangan. Nah, di sini bukan akal tapi dalil gitu ya. Maka jeung batalnya piragi saeutik. Mangkaning rakaat terakhir ditahan ti mimiti keneh. Nah, ada rakaat kaopat batal. Harus berwudu ya harus. Diulangi ya diulangi dari awal. Kade ulah nu kaopat bungkul. Nah, gitu ya. Itu 1. 2. Allah sediakan udara untuk bernapas.
Kalau Allah kendaki stop we sacurug deui we karena baham karena irung teh tenepi udara mati itu orang. Begitu. Dan Allah tujuannya berikan udara itu bukan sekedar untuk menarik nafas. Laisal hayat bi anfasin turaddidu, bukanlah hidup sekedar bisa narik nafas keluar ke dalam. Tetapi yang disebut hidup adalah dengan iman, dengan ilmu dan amal soleh. Gitu. Nah, begitu. Tapi banyak orang yang tidak melakukan itu. Jika Allah kehendaki, tinggal di stop saja bereslah. Allah sediakan bumi intinya untuk tempat sujud. Udaranya dimanfaatkan oleh manusia untuk usaha. Betapa keuntungan dari menggunakan angin itu. Tetapi kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sambil menarik napas itu? Ada 5 kalimah tauhid, kapan saja silakan diucapkan. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata. Nah, sambil bernapas tecik atau keluar ucapan halus, lain wadul we, bohong we, demi kemenangan. Lupa kepada Allah yang memberi rizkinya. Ya. Dan mereka lupa bahwa kematian sudah menanti. Tapi hawa nafsu, Rasul pernah membuat gambar kotak gitu, garis-garis kotak. Dari garis ini sampai garis ini, inilah ajal manusia. Tidak ada yang bisa melebihi keluar dari garis itu. Walaupun ingin hidup 1000 tahun. Tetapi keinginan manusia keluar dari batas itu. Gergering, dahar oge sangu teh digram. Itu kan karena punya penyakit gula. Tapi anger masih kena hayang meuli sawah. Nu gigireun lebar mun teu kabeuli bari dahar wae geus digram. Katos ke ibu-ibu. Kacida pisan. Nah, gitu. Kemudian Allah sediakan bumi. Ya. Untuk bersujud. Selain dari itu silakan. Kemudian sekarang orang-orang seenaknya saja memiliki tanah. Padahal semua orang berhak untuk mendapatkan tempat di bumi ini. Saya pernah mengusulkan untuk peraturan daerah. Di antaranya adalah hak menempati tanah. Karena itu penguasaan tanah mesti dibatasi. Bukan dibebaskan sampai ribuan hektar. Sementara yang tidak kebagian, tidak kebagian. Begitu juga aturan pembatasan penggunaan air. Turun hujan, masuk ke dalam tanah, di bawah ada magma, keluarlah air hangat. Lamun kuduna harcai sabahlong sabaraha. Ini kan enak saja di petak-petak orang lalu bayar. Yang paling jahat digunakan untuk pelacuran. Ini kan. Nah, disinilah. Makanya terus diingatkan oleh Allah. Malah yang paling buruk, ada yang sudah tua, mati di tempat pelacuran. Ya. Begitu. Di sini kan mestinya ada ketegasan, kewenangan dari pemerintah. Kemudian para ulama ngomong, pemerintah dengan kekuatannya dan masyarakat dengan kebersamaannya untuk menjaga itu. Ya. Jalan-jalan yang berlubang terus
usulkan supaya ditutup, diberesan. Tapi lubang yang berjalan dibiarkan. Gitu. Ini kan kacau bener ya. Matahari itu dimanfaatkan silakan, tapi yang pokok untuk ukuran waktu salat. Ketika bergelincir matahari ke sebelah barat begitu. Nah, selain dari itu silakan untuk dimanfaatkan. Betapa kayanya dari sinar matahari yang dimanfaatkan itu. Begitulah. Kembali lagi. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Saya sampaikan wudu, salat, zakat, itu semua ibadah sebagai bukti syukur kepada Allah. Oleh Allah terus diarahkan karena orang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah dengan cara yang seperti apa? Kan Allahnya maha gaib. Makanya Allah mengutus Rasul, menurunkan Quran. Nah, ini cara bersyukur teh gitu. Ketika orang menyatakan bersyukur beda dengan Quran Sunnah, bukan itu yang dimaksud bersyukur. Contoh saja, awewe dewa ya. Ketika hamil ada syukuran 4 bulanan. Nggak ada itu. Itu kan tadinya dari 7 bulanan. Setelah diterangkan, dijelaskan bahwa itu dari agama Hindu. Tidak ada itu di Islam. Karena ingin, tetapi kalau 7 bulanan tasabuh dengan Hindu, kebetulan mendapatkan hadis yang menerangkan pada 4 bulan usia 4 bulan kandungan ditiupkan ruh, ditetapkan rezekinya, dijadikan dalil. Syukuran 4 bulan nggak ada. Apa kaitannya? Kalau mau syukuran mereka ente, ya, itu rek umur 1 bulan 2 bulan, nah udah 4 bulan. Nah ini namanya ngadalilan amal, dikoreh-koreh, manggihan eta paksakeun we. Apa itu syukuran? Bukan itu. Jadi syukuran itu adalah menggunakan segala nikmat Allah karena Allah. Makanya ketika bersyukur beda dengan Quran Sunnah, bukan itu yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu yang mau syukuran segala macam sebaiknya konsultasi dulu lah. Apakah cocok, tidak, layak, tidak. Selesai rumah syukuran silahkan. Tapi jangan menentukan harus. Seperti hamil tadi, kalau bersyukur di rahawe atuh. Beres we imah, duh can kaburu syukuran kewe ada boga rezeki pek wae. Tapi syukuran yang hakikinya adalah rumah itu dijadikan tempat ibadah. Eta syukuran pokok nama. Iya. Rumah mun ngayakeun liungan, tuluy menyiapkan makanan, ada tosiak silahkan, tapi jangan menentukan harus setelah selesai rumah. Iya, begitu. Nah ini sebagai tuntunan dari Quran Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud lama, baca surat yang panjang sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, nggak usah seperti itulah. Begitu kan Anda ini sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, sudah ditetapkan. Bagaimana jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu salat aja gitu. Ya. Karena itu kita buktikan syukur kita dengan salat yang 5 waktu. Itu keima aya patarosan hari salat lohor sok burit wae teh naon alasanana itu. Itu aja. Silakan. Apa tidak bisa deh apa?
Tidak bisa di pertengahan, kenapa akhir saja, itu aja pertanyaannya. Ini cenah Ustaz kembali dah 2:30 ke waktu lohor, iya. Malah jam 3 masih waktu duhur. Karena asar itu jam 3 lebih 15 ya. Lebih 20. Iya betul. Tetapi pertanyaannya kenapa sih akhir gitu aja. Iya. Apakah pernah rezeki dari Allah terlambat? Tidak. Kalau udara diberikan terlambat, mati. Kalau air diberikan terlambat oleh Allah, rasanya susah. Kemarin saja kemarau agak panjang, riuh pangkarasana teh. Dibere we cai ditamplokeun banjir di. Ya, itulah. Kemudian Allah ingatkan dalam Quran surat An-Nisa. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Katakan Muhammad, beritahukan kesenangan dunia itu sedikit. Sedikit itu. Ada orang yang merasa paling banyak lega sawahna teh. Iya sawahna nu lega teh. Dari daharna. Ya gitu kan. Malah bisa jadi nu gede daharna mah nu maculna. Ya. Ya nu maculna mah 2 piring kan. Ya anu bogana dahar digram ge. Iya. Berbangga boga kebon aya tangkal peuteuy, tangkal jengkol. Kapan dicari ku dokter? Ya. Iya. Lupa kan? Nah, begitu. Kemudian diterangkan dalam Al-Quran bahwa kadang manusia berbangga dengan sesuatu yang akan ia tinggalkan. Iya. Itu kan jelas ditinggalkan, hari-hari tinggalkan. Ini kenyataan saja. Bapak ibu pan ayeuna juga kieu. Jadi muda itu sudah bapak tinggalkan. Muda itu sudah ibu tinggalkan, bisa kembali nggak? Nggak bisa. Najan make parfum nu sabaraha mahalna, anger we nini. Nggak bisa. Ya, itu kan kenyataan. Ya. Nah, begitu. Allah beritahukan ini sebagai rahmat Allah, kasih sayang. Iya. Karena itu saya tadi sampaikan, saya ini Pak untuk supaya keseimbangan. Ada yang masuk, ada yang keluar, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini untuk keseimbangan. Itu. Dan akhirat lebih baik bagi yang takwa. Di sini katakan kesenangan dunia sedikit dan akhirat lebih baik bagi yang takwa. Di sini. Kenapa? Karena dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak ada yang selamat kecuali yang hati-hati. Seperti pengguna jalan sangat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, sangat memperhatikan pembatas, insya Allah selamat. Tetapi orang yang tidak memperhatikan itu, risiko kecelakaannya sangat besar sekali. Itu, ya. Karena itu di sini dalam ayat ini digunakan limanit tako, yang berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini. Yang dimaksud hati-hati supaya tidak sulit berpikirnya, yang tidak melakukan yang haram, itu aja. Tidak melanggar itu. Seperti tadi kan rambu-rambu tidak dilanggar, maka selamat. Saya juga kemarin kemudian di beberapa tempat diminta untuk membekali para caleg. Iya, sudah waktunya saya ngomong. Kita berusaha sekarang dakwah melalui kekuasaan. Karena ternyata
sulit tanpa melalui kekuasaan. Kemaksiatan makin meluas karena tidak ada kekuasaan yang menolak atau melarangnya. Maka kita berusaha. Tetapi umat kaget karena tidak biasa ini. Saya bilang wajar, tidak apa-apa. Tanggapannya macam-macam, biarlah. Kita jalan dulu. Mudah-mudahan ke depan umat sudah paham. Kita ada istilah rekomendasi. Rekomendasi itu tidak melihat siapa dan memberi berapa. Itu tim siasa itu menang duit, itu minta duit itu. Tapi sengaja dikumpulkan, siap tidak berjihad melalui parlemen. Kalau siap, ini mesti dibuat perjanjiannya. Kemudian peluangnya seperti apa? Nah gitu. Ya, datang kepada saya juga minta doanya didoakan. Cuma saya tanya, lamun walungan lebarnya 5 meter, kamu sanggup ngajeleng seberapa meter? Hari sanggup ngajelengna 2 meter mah didoakan, gak ngerti kejebur. Ya, tapi lamun sanggup ngajelengna 4 meter, tinggal 1 meter deh dibantuan ku doa. Itu. Sok hitung-hitung dulu kemampuan kesanggupannya. Begitu. Ya, untuk berjuang, silakan. Kemudian saya amanatkan, kalau melakukan korupsi itu merusak syariat, ngerakeun persis, saya amanatkan, jika mati orang persis tong nyolatan. Itu. Kenapa? Ini kan merusak syariat. Mesti jadi uswah di sana, silahkan. Ulah jadi penuntun dalam kejahatan. Ini yang diperlukan sekarang. Untuk berdakwah melalui kekuasaan. Begitu. Kenapa? Karena ini kewajiban. Adapun hasilnya terserah kalau sudah kita berjuang. Karena itu saya arahkan itu. Untuk DPD dari Persis cuma 1. Muhammad Yamin. Jadi tidak banyak benturan untuk pilihan di Jawa Barat. Saya udah ngomong sama Bah Yamin. Bah, Persis tidak minta uang. Tetapi Persis meminta berjihad melalui parlemen. Semampunya. Nah itu ya. Itu saja ini. Saya harus bicara itu. Dan ada yang kenapa direkom, ada yang tidak. Itu hasil wawancara, hasil pertimbangan. Terus melalui lihat peluang. Direkom gak ada saya peluang mah tuh. Nah gitu pikirannya. Ya. Dan saya sampaikan kalau ada yang tidak direkom, jangan berpikir muntah direkom muang menang. Mun direkom pasti menang, enggak. Kembali kepada Quran surat Ali Imran. Katakan Muhammad, Allah yang memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan. Begitu kan dari Allah juga. Bukan masalah direkom atau tidak. Jika Allah sudah memberikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka liman tasya. Tetapi hendaklah niatnya yang ikhlas. Bukan masalah jadi, karena tidak jadi anggota legislatif pun lapangan jihad masih luas. Begitu. Ketika Gus Dur jadi presiden, saya punya harapan. Kok ulama bisa jadi presiden? Ya, kan saya kecil-kecil juga ulama. Kira aku tuh bisa jadi bupati malah. Itu. Waktu ngomong sama istri saya, tidak jawab apa-apa, cuma senyum saja. Seri we. Semua jadi. Kenapa hetong gora batur nu di imah yang serikeun. Malah sekarang saya lagi ngomong, saya melihat nih untuk menjadi bupati atau tidak dari Persis. Sekarang sudah begitu saya berpikirnya.
Kalau ada, kita siap berjuang untuk memenangkannya. Atau simpatisan lah itu. Makanya saya lagi cari lagi, saya perhatikan itu ya. Itu informasi yang masuk ada tidak. Nah sekarang sudah mulailah dakwah melalui kekuasaan. Begitu ya. Jadi saya mohon untuk mendukung yang siap untuk melaksanakan, menegakkan kebenaran. Banyak kekurangan manusia, nggak ada yang sempurna. Karena sempurna Maroko. Iya. Nah, nggak ada siapa yang sempurna. Semua manusia ada kekurangan. Tetapi tentu saja kekurangan itu tidak mendominasi. Makanya saya sering memisilkan rek milih coklat aya tai kotokan, rek milih tai kotok aya coklatan. Dari Pak nama sarua. Warnanya kan sama. Ya gitu. Kumaca nafsar ngabedakeun anak asaan heula. Iya. Itulah ya. Jadi sudah mulailah ya, karena ternyata tidak ikut dakwah melalui kekuasaan, menggunakan kekuasaan terasanya berat sekali. Contoh saja, dengan adanya zonasi pelaksanaan ibadah haji, repot ini. Berpuluh-puluh tahun gabung tidak ada masalah. Tapi muncullah dari bawah usulan. Kenapa? Sebab sampai tingkat kecamatan kebagian. Nah ini masalahnya. Hanya ada zonasi. Setelah zonasi bagi persis itu repot. Kenapa? Karena ada 5-6 orang di daerah saya. Itu Kabupaten Bandung paling banyak. Ya. Tetapi untuk Purwakarta, Bogor, Sukabumi, kadang-kadang cuma 5 orang persisnya. Bergabung dengan yang lain pabalatak ya. Ini kan masalahnya repot. Sementara Harokah Persis tujuannya adalah menyelamatkan ibadah umat. Akhirnya di sana kan jadi terbengkalai. Ini satu contoh saja. Ya, jadi harus ada yang ikutlah. Saya sampai mengusulkan siapkan SDM-nya. Kalau bisa usahakan masuk ya. Minimal lah dirjen ada itu ya di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan gitu. Itu sebagai harapan saja. Nah, untuk terakhir sajalah. Tapi pada akhirnya jangan sudon kepada Allah. Lamun pilihan urang itu loyok. Kenapa? Di situ ada kebaikan, cuma kita tidak paham itu. Sebab orang mah ngukurna ku kahayang. Ya. Tuh. Da bobogohan mah aya opatna bari teu kabogoh. Hari nu jadi teh nu ieu pamana. Tuluy ada masalah di rumah tangga, tuluy ngabayangkeun deui, yah mun kanu kadua mah nya mah kieu. Ulah kitu teh ngomong teh. Kan sudah jadi. Nah, begitu. Inilah yang saya pesankan. Jangan ada sudon kepada Allah. Apapun yang terjadi nanti, di situ ada hikmah yang besar. Tinggal kita terus berjuang. Dan akhirnya ini mah dunia ditinggalkan. Iya, makanya saya sering berpesan. Beda pilihan wae nepi ka sare misa. Awewe kitu mah tuman. Maka yang beda jeung salaki atukeun bae beda pilihan kitu bodoh bener hirup pamajikanana misa maing we pilihan bari di kamar sare misa awas ya menae pangabutuh wah niriweuh hirup teh apa mau dirusak ikatan rumah tangga karena beda pilihan bodoh gitu kan. Ini yang penting. Itu bebas, udahlah. Makanya dibebaskan, silakan. Jangan merusak ukhuwah.
persaudaraan. Jangan merusak jamiah. Kok kenapa sih? Apa namanya? Ya, yang kepentingan abadi, kepentingan yang lebih penting dirusak dengan kepentingan sementara. Nah, itulah yang saya titipkan terus, saya sampaikan daerah-daerah juga sama. Karena wajarlah ada tete. Cek abdi mah nomor hiji tunggu nomor kedua. Cek nomor dua nu halus. Tapi kahogak nanaon. Ya, gitu. Makanya saya buat contoh. Aki-aki nyen urak can hangeus urak nate keur nyieun eta make ngomong rada tarik atuh mun meunang belut anu gede hayang dipais tuh kadenge ku sinini Bang lah riweuh dipais mah dibeuleum we di dieu nu riweuhna kudu nyadiakeun daun surawung bawang daun, make koneng, cengek 2. Cek si aki teh, dipais masengit. Cek sini nih, di dia nu ribeuh. Amak si aki teh tuh. Beda pilihan mais jeung meuleum. Amak si aki teh, cek si aki teh moal ngagugu ka pamimpin. Cek sini nih, mais beuleut teh mau pamimpin. Datang Pak RT, naon? Cenah aki sini nih cenah, taat cenah ke pemimpin ya. Cek sini nih, da Pak RT nu kitu mah urusan awewe cenah tuh. Naon cenah. Belut hayang dipais. Cek sini nih, riweuh dibeuleum we. Cek Pak RT mana belutna? Kan urekna ge can angis. Mun meunang. Inilah nah, geus ribet ayeuna. Makanya saya sering tertawa senyum saja. Kok begini ya pikiran orang? Kayak molotot, ngambek. Ipan urakna ge can anggeus jang. Itu. Nah. Ke urak belut geus beunang, sok pikirkeun. Nah gitu. Mana nu leuwih merenah lain masalah dibeuleum jeung dipaisna, tapi merenahna. Begitu, jangan sampai kemenangan jadi kemadorotan. Cek ibu teh geus we lah beulikeun kongkorong. Ieu duit hadiah teh. Mama atuh tambah geulis. Salakina teh bari ngabalius tambah geulis di mana? Nah, ari bapak cenah tingali batur ge make kongkorong. Benar bapak ge nyaho nu geulis teh kongkorongna. Geus meuni pake ngawarung. Sugan we atuh. Bisa terus jalan, bisa jadi pengusaha. Ceuk pamajikanana kawas bisa we dagang, duit beak cenah. Usaha teh jalan mending meuli kongkorong, mun butuh bisa dijual tuh. Tuh. Mana kongkorongna ke mun menang THR. Kacau bener. Inilah yang dititipkan cik atuh da kita sering ngaji lah. Jangan sampai kita ribut dengan urusan-urusan yang hakikatnya kita tidak tahu. Hanya usaha saja ya. Sekian saja ya. Insyaallah Sabtu depan kita jalan lagi. Saya titip jalan biasalah. Nggak ada seperti dulu meniriwuh zaman Soeharto mah pisah minggu di meni esak keung deh. Nggak lah meniriwuh tinggi teh ngaji aja jalan. Saya di beberapa tempat kemarin yang ngaji we tuh.